Pendaftaran peserta didik baru tahun 2020 relatif berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain karena faktor pandemi COVID-19, PPDB tahun ini membagi jalur zonasi yang dulunya 90%, kini hanya 50%. Permendikbud nomor 44 tahun 2019 yang ditandatangani Menteri Nadiem Makarim pada 10 Desember 2019 menjelaskan beberapa perubahan soal sistem zonasi sehingga terdapat perbedaan antara zonasi PPDB 2019 dengan zonasi PPDB 2020. Zonasi tahun 2019 mengatur 90% bagi calon siswa dan 10%-nya dari jalur prestasi dan perpindahan orang tua. Namun pada zonasi tahun 2020 ini hanya dibatasi 50% bagi calon siswa dalam jalur ini. Sisanya yakni 15% diberikan bagi jalur afirmasi. 5% jalur perpindahan orang tua, 5% jalur prestasi perlombaan dan penghargaan, dan 5% bagi jalur prestasi rata nilai gabungan rapor dan nilai ujian nasional. Adapun cara mendaftarnya, untuk calon siswa SMA SMK, yakni melalui situs resmi yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Jawa Timur, http://ppdbjatim.net. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ya, saya lanjutkan Bapak Mahrus. Di tengah pandemi COVID-19 ini Pak, mungkin bagaimana ada saran memudahkan PPDB di tengah pandemi COVID-19? Terima kasih Mbak Ayu, bahwa PPDB tahun ini sangat mudah, bisa diakses melalui HP. Anak tinggal menulis ppdbjatim.net, nanti di situ sudah tersedia aneka informasi yang bisa diisi. Saya yakin anak-anak yang mau mendaftar bisa untuk melakukan isian ini. Lalu bagaimana Pak, mungkin ada segelintir orang yang terkendala mungkin dengan jaringan selulernya. Terima ada kasih. kiat-kiatnya. Oh ya, tidak menutup kemungkinan peserta didik itu sejak awal memang tidak punya HP, tidak mengenal HP misalnya, karena memang tidak memiliki di rumah. Dengan permohonan siswa, karena ketidakpunyaan HP, maka siswa tersebut bisa mendatangi operator di sini, di cabang dinas, atau nanti bisa datang di lembaga itu dengan menyampaikan bahwa kami keluhannya seperti ini. Saya yakin sekolah-sekolah akan memfasilitasi, akan membantu, karena lembaga-lembaga itu ingin memberi pelayanan yang terbaik. Jadi calon peserta bisa langsung datang ke sekolah yang dituju, seperti itu Pak? Dengan terpaksa misalnya anak itu ingin datang ke sekolah, maka anak itu nanti akan dibantu untuk mengonlinekan PPDB, karena PPDB ini memang benar-benar online, tidak ada jalur offline-nya, sehingga mereka daftar nanti kalau minta panduan dari lembaga atau sekolah SMA SMK, saya yakin sekolah akan memfasilitasi, akan membantu. Mungkin sudah terdata Pak, sudah berapa calon peserta yang mendaftar hingga hari ini? Terima kasih. Kalau total direncanakan sampai tuntas nanti, diperkirakan SMA itu akan berjumlah 4.700-an, SMK negeri maksud saya itu sekitar 5.500-an, sehingga total kira-kira 10.200-an. Sampai hari ini belum ada laporan resmi dari Kasih kami untuk pantauan itu. Saya menduga ya kira-kira sudah 10%-an begitu kira-kira.
Dari beberapa jalur tadi yang sudah ada di tayangan sebelumnya, di jalur mana Pak banyak peserta peminatnya? Peserta yang banyak di jalur mana? Saya menduga ini jalur yang banyak itu adalah jalur zonasi. Karena menurut pengalaman yang kemarin, jalur perpindahan orang tua itu kurang dari jumlah yang diharapkan, sehingga bisa dimasukkan ke jalur zonasi. Saya yakin itu yang paling banyak nanti adalah jalur zonasi. Demikian Mbak Ayu. Mungkin ini terakhir Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau juga efektivitas PPDB tahun ini bagi calon peserta didik baru. Terima kasih Mbak Ayu. Bahwa dengan PPDB online ini, anak-anak tidak perlu repot datang ke sekolah yang dituju. Cukup dari rumah masing-masing, mereka cukup memakai HP-nya, sudah bisa mendaftar di lembaga yang dituju. Sehingga sangat efektif PPDB online tersebut. Semoga PPDB di tahun 2020 ini baik di Jember maupun di Lumajang bisa berjalan lancar berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga informasi tadi dapat menjadi informasi tambahan bagi kita calon peserta didik baru tahun 2020, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir di muka bumi Indonesia, terutama di Kabupaten Jember. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Mahrus Samsul MMPD, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa setia News FTV Jember di rumah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ageng Widya undur diri dan sampai jumpa.